Halo teman-teman, saya Herlin Septina Sitohang dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membawakan materi perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah yaitu berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang sebagai berikut. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang dijual dan biaya usaha lainnya. 3. Akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual, sama atau tidak ada perubahannya. 7. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Akun-akun perusahaan dagang yaitu: yang pertama, pembelian. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan. Kedua, penjualan. Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan. Yang ketiga, ada retur pembelian. Digunakan untuk mencatat pengiriman kembali barang dagangan yang sudah dibeli. Yang keempat, ada retur penjualan. Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali barang dagangan yang sudah dijual. Yang kelima, ada potongan pembelian. Digunakan untuk mencatat penerimaan potongan harga dari penjual potongan pembelian. Yang keenam, ada biaya angkut pembelian. Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya angkut barang yang sudah dibeli. Yang ketujuh, ada biaya angkut penjualan. Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya angkut barang yang sudah dijual. Yang kedelapan, ada persediaan barang dagangan. Digunakan untuk mencatat nilai persediaan barang dagangan pada suatu periode. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau didebit. 2. Mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi. 5. Neraca saldo telah disesuaikan, yaitu daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. 6. Membuat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan,
dan laporan arus kas. 7. Membuat lembar kerja akuntansi, yaitu alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun. 8. Membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. 9. Membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. 10. Neraca saldo setelah tutup buku, yaitu daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.